Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori komunikasi persuasif. Sebelum saya menjelaskan apa saja teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi persuasif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu komunikasi persuasif dan bagaimana bentuk-bentuknya. Komunikasi persuasif bisa diartikan sebagai proses pertukaran informasi atau pesan dengan baik, di mana penutur akan menyampaikan pesan atau informasi tersebut dengan baik. Cara penyampaian informasi ini seringkali dilengkapi dengan rayuan dan usaha untuk meyakinkan agar mitra komunikasi bisa menerima pesan yang disampaikan tersebut dengan baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari komunikasi persuasif itu sendiri adalah yang pertama itu ada iklan, di mana iklan menggunakan komunikasi persuasif ini sebagai bahasa untuk mengajak para calon pelanggan menggunakan produknya. Yang kedua itu ada dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan atau mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut terpengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikan tersebut. Yang ketiga itu ada pamflet. Pamflet merupakan komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Dan yang terakhir itu komunikasi antar pribadi. Adapun teknik persuasif yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu kegiatan dalam upaya membujuk komunikan agar melakukan atau berbuat sesuai dengan yang dimaksud dan tujuan dari komunikator tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai komunikasi persuasif dan bentuk-bentuknya. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa ada beberapa teori dalam komunikasi persuasif. Beberapa teori yang ada akan menyusun detail tentang komunikasi persuasif dan bagaimana agar pola komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Adapun teori-teori tersebut, yang pertama yaitu teori perubahan sikap. Teori ini menjelaskan tentang sikap perubahan perilaku individu yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini terjadi karena adanya perbedaan sikap individu dalam menanggapi suatu rangsangan. Dan teori yang kedua yaitu teori efek media massa. Media massa dapat menumbuhkan berbagai macam rangsangan. Oleh sebab itu, efek media massa juga memungkinkan untuk memberikan perubahan sikap pada seseorang. Hal ini dapat diuraikan ke dalam 4 perumusan khusus yang merupakan ringkasan pemikiran kontemporer tentang pengaruh media massa, yaitu yang pertama ada teori perbedaan individu. Setiap individu memiliki kepribadian masing-masing yang juga akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menanggapi sesuatu. Dengan demikian, pengaruh media terhadap individu akan berbeda satu sama lain. Yang kedua ada teori kategori sosial, di mana asumsi dasar teori kategori sosial adalah teori sosiologi yang berhubungan dengan kemajemukan masyarakat modern, di mana dinyatakan bahwa masyarakat yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sama akan membentuk sikap yang sama pula dalam menghadapi rangsangan sesuatu. Yang ketiga itu ada teori hubungan sosial. Teori hubungan sosial ini menyatakan bahwa
Dalam menerima pesan-pesan komunikasi melalui media, orang lebih banyak memperoleh pesan melalui hubungan atau kontak dengan orang lain daripada menerima langsung dari media massa. Dan teori penyusun terakhir yaitu teori norma-norma budaya. Teori ini menganggap bahwa media massa melalui pesan-pesan yang disampaikannya secara tertentu dapat menumbuhkan kesan-kesan yang oleh halayak disesuaikan oleh norma-norma dan budaya. Dalam hal ini, media akan bekerja secara tidak langsung untuk memengaruhi sikap individu tersebut. Nah, jadi itulah teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi persuasi. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai teori komunikasi persuasif yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan yang saya berikan tadi dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Apabila saya terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.